Kisah sejarah sepak terjang Ratu Kalimanyat. Ialah pahlawan untuk Ratu Kalimanyat. Hingga kini masih saja bergulir. Dalam perjalanannya, banyak sekali catatan dan peninggalan sejarah dari jejak perempuan pejuang yang dikenal berani serta dijuluki Renha de Jepara itu. Di bumi Jepara, sejumlah peninggalan fisik seperti bangunan masjid, istana, petilasan, permakaman, hingga cerita dan catatan sejarah, baik di dalam maupun di luar negeri, menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Para pakar ahli sejarah, arkeolog, ulama, dan peneliti satu persatu membuka tabir tentang kiprah Ratu Kalinyamat yang berkuasa di Jepara dan wafat pada tahun 1579. Dari semua itu, satu hal yang pasti ialah bahwa keberadaannya bukan merupakan sebuah legenda seperti yang selama ini banyak dikisahkan orang-orang. Namun sebaliknya, bukti nyata, bukti primer dan sekunder yang menjadi bukti tentang kiprah Renha de Jepara. Salah satu tempat paling kontroversial terkait keberadaan Ratu Kalinyamat ialah di kaki Bukit Donorojo di Dusun Sonder, Desa Tulaga, Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tempat itu cukup menarik karena banyak bermunculan berbagai legenda di sana. Menurut cerita yang beredar, lokasi itu dipergunakan Putri Sultan Trenggono tersebut untuk bermeditasi setelah kematian suaminya, Sultan Hadire. Di lokasi yang menjadi petilasan Ratu Kalimanyat itu, hampir setiap hari didatangi warga dari dalam dan luar Jepara dengan berbagai tujuan. Saat tiba di sana, udara di sekitar terasa sejuk karena terletak di kaki perbukitan. Pohon-pohon besar tumbuh alami di dekat rumah kecil yang sudah dipugar dan sebuah sendang atau danau kecil yang terdapat di bagian samping tidak jauh dari rumah itu. Di tempat itu, Ratu Kalimanyat konon bermeditasi dengan cara tapa wudah sinjang rambut atau bertapa dengan hanya ditutupi rambutnya yang panjang. Namun, legenda itu terbantahkan karena Putri Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Islam Demak pada tahun 1521 hingga 1546 itu merupakan perempuan salihah. Dia memiliki pendidikan agama yang mumpuni, sehingga tidak mungkin melakukan tapa dalam kondisi yang tidak menutupi. Dalam filosofi Jawa, tapa wudah sinjang rambut bahwa dapat diartikan Ratu Kalimanyat berjihad secara habis-habisan, baik menggunakan seluruh harta dan kekuatannya untuk melawan penjajah Portugis, hingga olah batin yang pasrah diri kepada Tuhan. Di lain hal, keberadaan Ratu Kalimanyat kian kuat dengan terungkapnya catatan sejarah dari dalam dan luar negeri tentang putri kedua Sultan Trenggono itu. Dia membuktikan keberaniannya membebaskan Nusantara dari cengkraman bangsa asing.